Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Sofir dalam podcast Orasi. Obrolan asik seputar demokrasi. Ruang obrolan santai tapi penuh makna. Tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting sekali, yaitu berkaitan dengan bagaimana membangun kepercayaan publik terhadap demokrasi melalui peran legislatif. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa hadir dalam podcast Orasi kali ini, yaitu Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen, Bapak Madan Anis. Gimana kabarnya Pak Anis? Alhamdulillah sehat-sehat. Kegiatan apa nih Pak? Sibuk apa ini Pak? Ini kegiatan dari santri tadi. Oh, santri. Pacar apa ya? Ya. Mas siapa namanya? Pak Muhammad Sofir Pak. Muhammad Sofir. Oke. Baik Pak, ini pagi ini kita akan bincang-bincang Pak ini berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap demokrasi Pak. Penting ya Pak ya. Nah, bagaimana nanti Dewan bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat yang memang menjadi audien atau menjadi wakil konstitusi dari pemilih gitu Pak ya. Nah, ini berbicara mengenai tema kita kali ini Pak. Ini kira-kira demokrasi itu kan bukan hanya soal pemilu 5 tahunan Pak. Yes. Ya, Pak. Nah itu bagaimana Pak Anies melihat kondisi demokrasi di Kabupaten Kebumen hari ini Pak Anies? Oke. Demokrasi di Kebumen ya. Baik-baik saja. Ya. Kebumen insya Allah ini terkait dengan demokrasi ini ya berkembang. Saya melihat ada perkembangan makin bagus. Masyarakat atau rakyat terhadap demokrasi gitu kan. Nah, itu kalau tadi tidak hanya dalam pemilu tapi dalam kehidupan sehari-hari ini semakin saya melihat semakin bagus. Artinya keberanian dia berpendapat gitu kan, kemudian kritis terhadap ya kebijakan pemerintah. Sebenarnya juga dari pemerintah desa juga ya, semakin kritis, di kabupaten juga semakin kritis. Artinya di situ menunjukkan bahwa ya keterlibatan masyarakat semakin terakomodir, gitu kan. Ini juga seirama dengan prinsip pemerintahan yang transparan. Bahwa sekarang kan dokumen-dokumen APBD misalnya itu kan, itu mudah untuk dilihat, di-download, apalagi perkembangan teknologi informasi sekarang ini, sehingga kalau pemilu itu berarti memberikan suaranya gitu kan melalui partai politik gitu kan, melalui proses pemilihan. Tapi di luar itu tadi peran serta masyarakat melalui berpendapat, kemudian mengkritisi kebijakan-kebijakan, menyalurkan aspirasi masyarakatnya, ini sudah semakin bagus perkembangan, semakin berani, tidak terus malu-malu. Di satu sisi kami sebagai anggota DPRD yang memang DPRD itu isinya adalah anggota dewan, ya, yang di situ dengan pola mewakili masyarakat dan dibuat daerah pemilihan gitu kan, dapil-dapil gitu. Seperti saya dapil 3, Makassar, Kuring, Suruang, Adimulyo. Makassar, Kuring, Suruang, Adimulyo. Iya, ini tentunya juga kenapa dibuat dapil-dapil itu untuk memudahkan tadi penyaluran aspirasi di wilayahnya. Sehingga di dapil 3 ada 8 kursi, ada 8 orang gitu kan. Sehingga masyarakat kan harus kemana dia menyalurkan aspirasi, harus kemana dia memberi menyampaikan pendapat, harapan dan sebagainya. Karena demokrasi kita itu kan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal bebas gitu kan. Ada batasannya. Sehingga kalau di sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kan jelas di situ. Sebetulnya ada Pak ya. Nah ini dari Pak Anies sendiri melihatnya gimana Pak terkait dengan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif ini? Menurut daripada Bapak itu sendiri
bagaimana masyarakat melihat lembaga legislatif ini? Oke. Memang dinamis ya. Artinya dinamis gini. Sebenarnya ukurannya gini Mas. Turun atau naik? Iya, turun dinamisnya turun atau naik. Ukurannya memang gini. DPRD itu lembaga DPRD yang di dalamnya ada anggota-anggota ini disumpah, gitu kan? Artinya sumpah itu berarti kan sebuah janji gitu kan? Ya, artinya di situ sumpahnya bahwa salah satunya gitu kan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NKRI. Tentunya bicara tadi, kalau janji gitu kan, ini terpenuhi, harapan masyarakat terpenuhi, kebutuhan masyarakat terpenuhi gitu kan, ini akan makin meningkatkan kepercayaan. Artinya masyarakat kemudian semakin yakin gitu. Iya, semakin yakin. Nah, tentunya ini adalah karena kan gini kan, untuk memenuhi itu kan perlu ada proses, tidak ujuk-ujuk gitu kan, tidak ujuk-ujuk. Nah, ini kan perlu proses sesuai dengan fungsi tugas kami. Ada penganggaran, gitu kan, ada legislasi, artinya membuat payung hukum, peraturan daerah yang menjamin kepastian bahwa pelaksanaan pembangunan ini sudah sesuai dengan aturan. Kemudian juga ada pengawasan. Nah, di sini tentu bicara tadi kepercayaan masyarakat, ya sederhana gini, masyarakat, kami sebagai anggota dewan, pada saat aspirasi masyarakatnya tersebut bisa diperjuangkan, gitu kan, bisa nanti bagaimana politik anggarannya, gitu kan, kemudian dilaksanakan sesuai dengan masalah atau kebutuhannya. Nah, ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tentu kami sesuai dengan janji tersebut gitu kan. Ini berusaha ke situ. Meskipun gitu kan. Ya, meskipun bicara pembangunan itu kan bicara prioritas juga. Ada prioritas sebuah proyek tidak ujuk-ujuk langsung sekaligus langsung. Sehingga bertahap. Nah, disinilah tentu bicara kepercayaan, berbicara hubungan komunikasi, gitu kan. Ini menjadi tantangan buat kami pada saat kami tidak mampu melakukan komunikasi dengan bagus, gitu kan. Oh, kenapa ini misalkan aspirasinya jalannya belum terbangun, gitu. Nah, ini komunikasinya kurang bagus ya, berarti kan bisa menurunkan tingkat kepercayaan. Tapi secara umum kepercayaan masyarakat saya menilai dalam kategori baiklah. Artinya gini, baik. Partisipasi mereka kepada kami di BRD, gitu kan, ini setiap misalkan ya ada penyusunan perda diundang untuk terlibat dalam bakti giri mereka. Nanti kan masih memberikan harapan gitu kan. Ya memang mesti harus ada keterlibatan masyarakat. Kemudian dia ada keluhan, ada masalah. Kami sering di Komisi A sendiri sering gitu kan, DPRD sendiri sering menerima audiensi masyarakat pendapat. Itu ini kan menunjukkan bahwa mereka kepercayaan terhadap wakilnya gitu kan, terhadap anggota DPRD bisa pertahankan. Jadi kira-kira apa peran strategis DPR apa Pak dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Pak? Jadi agar masyarakat tetap percaya dan meyakini bahwa demokrasi adalah sistem yang hari ini kita yakini cukup memberikan kontribusi positif untuk politik di Indonesia. Itu Pak dari strateginya ya. Ya strateginya bicara membangun perusahaan memang hubungan tadi Mas. Hubungan ya, membangun hubungan dengan kami ada forum Mas ya. Jadi kami kan ada alat kelengkapan, ada komisi A, komisi B, C, D itu punya
urusan bidang masing-masing, kami ada rapat dengar pendapat. Gitu kan. Rapat dengar pendapat. Ya, audiensi juga, artinya masyarakat yang memang perlu menyampaikan keluhan, masalah dan sebagainya, kami ada ruang-ruang publik itu. Jadi RDP, rapat dengar pendapat, ya, audiensi, gitu kan. Kemudian juga setiap penyusunan peraturan daerah, perda, kami juga ada forum-forumnya, ya, ada forum FGD, gitu kan. Kemudian ada juga public hearing. Jadi perda tentunya tidak serta-merta langsung diketok gitu saja, tapi meminta menerima masukan-masukan dari unsur-unsur masyarakat, gitu kan. Sehingga kebijakan itu nanti akan berpihak kepada masyarakat, keadilan dan sebagainya. Jadi yang public hearing itu tadi. Ya, public hearing contohnya kita setiap menyusun peraturan daerah, maka kita mengundang unsur-unsur masyarakat untuk memberikan tadi masukan-masukannya. Sehingga harapannya itu bisa benar-benar sesuai Pak ya, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan atau sesuatu yang memang terjadi di masyarakat. Betul. Termasuk juga reses, Mas. Istilah reses itu kan. Reses itu apa Pak istilahnya? Dia penyerapan aspirasi masyarakat. Jadi setiap anggota dewan itu 1 tahun itu ada 3 kali. 3 kali setahun. Ya. Jadi reses di dapilnya masing-masing. Kemudian menyerap aspirasi masyarakat, masalah yang ada, yang tentunya ini menjadi dasar bagi kami anggota DPRD di dalam nanti membahas, mengusulkan usulan-usulan pembangunan. Jadi nanti di reses itu ada masyarakat ya Pak? Iya, ada masyarakat yang diundang. Ya macam-macam Pak, ada usulan misalkan jalannya rusak, gitu kan. Ini ada misalkan orang yang sakit, bagaimana caranya, gitu kan? Ya, karena dia tidak mampu, gitu kan? Bisa mendapatkan fasilitasi, Pak. Seperti itu. Itu kalau Bapak melihat reses itu efektif Pak? Menerima Pak ya? Efektif. Ya karena bertemu dengan langsung, gitu kan? Kemudian dari berbagi seperti halnya misalkan contoh gini. Kami di dapil 3 ada 8 anggota dewan. Biasanya resesnya ya tentu menyebar. Ada 4 kecamatan misalkan, ada 8 anggota dewan ini biasanya menyebar, sehingga harapannya kan bisa menampung seluruh segmen masyarakat. Nanti tinggal saling diberikan masukannya Pak ya? Iya, apa aja dari tiap. Betul. Nanti kan kami rangkum, kemudian disatukan, kemudian juga kami paripurnakan. Sehingga di situ diserahkan ke eksekutif. Ya ini upaya Pak ya, upaya yang betul-betul dilakukan oleh DPR dalam rangka tadi itu ya, meyakinkan dan memberikan stimulasi kepada masyarakat bahwa sistem demokrasi dengan memberikan kepercayaan ke wakil rakyat berjalan gitu Pak. Ya, ini turun ke bawah gitu ya. Baik, ini tadi Pak Anies sempat menyampaikan berkaitan dengan DPR itu punya peran legislasi, peran pengawasan, dan juga peran anggaran gitu Pak. Iya. Nah ini dari Bapak sendiri, dari 3 hal ini, Bapak melihat masyarakat cenderung lebih memiliki konsentrasi ke yang mana Pak? Dari masyarakat itu ya? Dari peran legislasi, peran anggaran, dan peran pengawasan. Oke. Persepsi mana yang paling ini gitu ya? Iya, masyarakat lebih cenderung melihat peran apa? Ya sebenarnya gini. Sebenarnya persepsi itu kan ada 2 ya Mas. Iya. Persepsi positif, persepsi negatif. Gitu. Kalau masyarakat misalkan tadi menyampaikan aspirasinya, ya, kemudian atau menyampaikan masalahnya atau menyampaikan kebutuhan misalkan, kemudian diakomodir sampai ke penyusunan anggaran. Jadi disitu bicara APBD itu kan menyusun rencana kegiatan sampai ke anggaran kan. Oh ternyata di situ diakomodir, kemudian sampai dilaksanakan.
APBD kan jadi perda kan, Oke, kemudian dilaksanakan, pembangunan berhasil. iya berhasil. Masyarakat Masyarakat menikmati. hasil pembangunan. Itu menimbulkan persepsi positif. Positif. Saya kira kalau positif tidak ada masalah. Iya, dia lantar-lantar saja. Lantar-lantar aja, gitu kan. Nah, yang jadi soal kan pada saat tadi kan Iya. ada masalah menjadi sebuah aspirasi masyarakat, kebutuhan, kemudian timbul, gitu kan. Oh, ini belum terpenuhi, gitu kan. Sehingga menimbulkan persepsi negatif, gitu kan. Menimbulkan pertanyaan, gitu kan. Menimbulkan pertanyaan. Nah, disitulah sebenarnya antara ketiga tadi, antara anggaran, perda, legislatif, sebenarnya sama-sama berpengaruh, gitu kan. Sama-sama. Memang pada saat masyarakat mengeluh, gitu kan. Oh, ini kok belum terlaksana, gitu kan. Atau pelaksanaannya buruk misalkan, mengeluh misalkan. Apalagi di era dunia sekarang, era digital, gitu kan. Mengeluh kok tidak direspon dengan cepat, pasti nanti menimbulkan persepsi-persepsi yang berlanjut, gitu kan. Ini dewannya kurang respon gitu. Nah, sehingga dari ketiga fungsi tadi memang bahasa pengawasan itu kan pengawasan dengan mata, gitu kan, melihat, membaca, gitu kan, atau misalkan ada laporan menteri mendengar dan sebagainya. Memang fungsi pengawasan yang bila tidak respon cepat, gitu kan, sebagai anggota DPRD ini yang bisa paling berpengaruh, gitu kan. Tapi sebenarnya sama saja tadi bicara peraturan daerah dan sebagainya. Tapi bicara membangun persepsi masyarakat, nah tadi persepsi negatif bila tidak segera direspon dengan fungsi pengawasan akan semakin berkepanjangan. Jadi intinya memang di sini kayak semacam bertahap gitu, kayak ada peran legislatif, legislasi, kemudian nanti bisa berpengaruh ke penganggaran, kemudian dianggarkan, kemudian ada fase yaitu namanya pengawasan. Nah, pengawasan ini memang sesungguhnya kan bicara demokrasi itu kan peran masyarakat kan terlibat. Artinya masyarakat di satu sisi kita berhak untuk ikut terlibat di dalam pengawasan, menyampaikan pendapatnya, gitu kan, untuk mengkritisi, gitu kan. Nah, sehingga jalur, gitu kan, jalur pemerintahan ini, gitu kan, tadi kita kan bukan demokrasi liberal, tapi demokrasi Pancasila, ada keterwakilan untuk membahas, mengevaluasi, gitu kan. Oh, ini kalau tidak sesuai dengan rencana, gitu kan, salah sasaran dan sebagainya, maka disinilah sebenarnya saluran pengawasan masyarakat. Konteks pengawasan dewan itu pengawasan yang seperti apa? Kemudian biar ini sobat pemilih tahu Pak, pengawasan yang seperti apa yang dewan? Secara umum sebenarnya pengawasan terhadap pelaksanaan, gitu kan, peraturan perundang-undangan yang ada, gitu kan, peraturan di tingkat kabupaten ya berarti perda, gitu, seperti halnya APBD ini kan menjadi sebuah perda, peraturan daerah, gitu kan, perda APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah. Iya, ini kan juga menjadi sebuah perda. Artinya pada saat ini nggak dilaksanakan sesuai dengan rencana, gitu kan, maka disitulah kami mengawasi kesesuaian. Di itu dewan memberikan semacam masukan atau perbaikan, gitu, tidak salah. Dirasa mungkin belum berpihak ke masyarakat, gitu. Jadi itu dalam konteks pengawasan terhadap eksekutif, gitu Pak. Eksekutif. Konteks yang lain jangan seperti apa misalnya? Iya. Pengawasan. Konteks yang lain terkait sebenarnya lebih, misalnya tadi bicara pembangunan kan berarti kan pelaksanaan pembangunannya, gitu kan. Kemudian sasarannya, gitu kan. Nah, ini kan sesungguhnya pembangunan kan sudah punya rencana tadi kan. Kita punya rencana jangka panjang, jangka menengah, kemudian tahunan tadi. Ya. Nah, ini ada kesesuaian apa itu di dalam tadi dokumen-dokumen yang sudah tersurat, gitu kan.
Nah kemudian konteks yang lain gitu kan, ini sebenarnya lebih ke bagaimana penyerapan aspirasi. Jadi masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Sebenarnya sejak sekarang kami juga selalu hampir tiap hari kan menyerap aspirasi. Karena faktanya sekarang misalkan ya di akhir tahun 2025 sudah bulan November ini. Oktober menjelang November, nanti November Desember mulai Januari katakan. Ini kan sudah mulai merencanakan untuk 2027. Iya, gitu kan. Sudah mulai merencanakan karena sekarang kan sudah merencanakan untuk 2026 gitu kan. Nah disinilah sebenarnya masyarakat juga harus sama-sama proaktif dalam arti gini, perencanaan pembangunan itu memang hamil 1 tahun gitu kan, hamil 1 tahun. Jadi untuk pembangunan 2026 sekarang sudah masuk ke tahap pembahasan bersama dengan DPRD. Iya, yang nanti diketok kemudian di akhir Desember. Katakan misalkan 1 Januari 2026 ini sudah menggunakan APBD yang baru. Artinya dalam hal ini Dewan sebagai wakil rakyat sangat terbuka Pak untuk menerima masukan ataupun kritik gitu Pak ya? Iya, tentu gitu. Kami tidak anti kritik gitu kan. Kami justru kalau tidak ada masukan dari masyarakat, kadang-kadang tidak tahu apa masalah di pelosok, di ujung gitu kan, daerah dapil masing-masing gitu kan. Sehingga kami tentu terbuka sekali, termasuk di era sekarang di media sosial kami anggota dewan tentunya yang mengikuti seperti apa perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya luar biasa sekali Pak ya. Jadi saya rasa memang upaya-upaya untuk membangun kepercayaan publik itu sudah dilakukan sedemikian rupa Pak ya. Dan tentunya bagian dari pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat ya Pak ya. Baik Pak Anies, ini obrolan kita sangat menarik, namun sebelumnya kita jeda sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Halo teman pemilih, tahukah kalian? KPU Kabupaten Kebumen terus berkomitmen menjaga data partai politik tetap akurat dan mutakhir. Caranya, dengan melakukan verifikasi pemutahiran data partai politik. Berikut, rekapitulasi hasil verifikasi pemutahiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2025 tingkat Kabupaten Kebumen. KPU Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi kepada 4 partai politik yang mengajukan pemutahiran melalui aplikasi SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Partai tersebut adalah Partai Nasdem, PKS, PKN, dan Partai Umat. Partai Nasdem melakukan pemutahiran pada data kepengurusan dan data keanggotaan. PKS melakukan pemutahiran pada data keanggotaan. PKN melakukan pemutahiran pada data keanggotaan. Partai Umat melakukan pemutahiran pada data kepengurusan. Pemutahiran data partai politik periode semester 2 tahun 2025 dilaksanakan sampai dengan 3 hari kerja sebelum akhir Desember tahun 2025. Bagi partai politik yang melakukan perubahan data dan dokumen, partai politik dapat memperbarui melalui aplikasi SIPOL. Baik, kembali lagi kita lanjutkan obrolan kita di podcast Orasi, obrolan seputar demokrasi, masih bersama Bapak Ahmad Anies lah ya, politisi dari Partai Nasional Demokratik ya. Jadi untuk selanjutnya nih Pak, kita akan membincang tentang kira-kira apa ini Pak tantangan terbesar DPRD dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Tantangan terbesar ya. Ya, lembaga DPRD itu bagian dari pemerintahan, tentunya ada lembaga legislatif, DPRD, eksekutif, dan juga lembaga yang lain. Ini memang mesti harus dijaga marwahnya dengan kehormatan. Tantangannya memang bila gitu kan, ya, bila siapa yang ada di dalamnya,
karena bicara DPRD pasti tidak akan lepas dari anggota DPRD yang ada di dalamnya. Nah, memang bila tadi menjaga DPRD berarti juga orang-orang yang ada di dalamnya mesti harus Keseluruhan keseluruhan. Nah, kami DPRD itu punya alat-alat kelengkapan. Ya. Di samping tadi saya sebutkan ada komisi, gitu kan. Kemudian ada badan anggaran, kemudian ada Bapemda, badan pembentukan pelabuhan darat. Kemudian ada satu lagi, ada badan kehormatan. Ini ada badan kehormatan DPRD yang memang berfungsi untuk bahasanya itu menjaga etika internal anggota DPRD. Karena memang ini menjadi penting gitu kan ya, agar tadi menjaga salah satunya bicara integritas. Yes, gitu kan, integritas disebut. Nah, kalau ada masalah misalkan, ada masalah DPRD misalnya, tentu ini badan kehormatan akan bergerak menyusuri, gitu kan, agar tetap lembaga ini terjaga. Istilahnya BKD Pak ya, Badan Kehormatan Dewan itu. Yes, BKD agar terjaga gitu kan integritasnya. Nah, memang pada saat kami mengakui pada saat misalkan anggota dewan ini sudah ada masalah misalkan yang melibatkan orang luar, ya, dan itu sudah tidak bisa diselesaikan secara internal gitu kan. Nah, ini yang bisa menyebabkan integritas gitu kan. Tapi itu kan bahasanya kan oknum-oknum tadi gitu kan. Nah, tentunya kami gitu kan sebagai anggota DPRD gitu kan, bagaimana membangun integritas, kepercayaan, dan tiada lain kembali lagi gitu kan, mengingat kembali sumpah janjinya bicaranya dengan audien atau pemilik suara Pak ya, tapi bukan dengan bisa. Karena saya yakin pada saat kepercayaan misalkan masyarakat menurun karena gitu kan, oknum gitu kan, ya, dan mudah-mudahan kebumen tidak ada lagi gitu kan. Ya, ambil contoh misalkan di luar sana ada gitu kan, itu menjadi pelajaran gitu kan. Ya, misalkan korupsi misalkan, anggota dewan korupsi, saya yakin kepercayaan masyarakat akan menurun gitu kan. Maka harus ada proses recovery Pak ya, proses untuk kembali. Nah, ini untuk menanggapi kritik dari masyarakat atau ketidakpercayaan publik itu yang biasanya muncul tuh Pak di media sosial, itu gimana Pak menanggapinya? Ya, itu tidak bisa dipungkiri kan, seirama dengan tadi kemudahan media sosial yang ada gitu kan. Nah, sehingga kami tidak anti kritik ya, kami justru membuka masukan-masukan, sehingga kami sering melakukan bahasa kami jemput bola gitu kan. Artinya jemput bola ini ada isu-isu di media sosial, memantau gitu yang memantau misalkan kami tentunya lebih lebih mudah gitu kan, tidak berdebat di media sosialnya, dipantau, dicermati gitu Pak ya. Ya, kemudian kalau istilahnya tadi bicara ruang-ruang aspirasi masyarakat, rapat dengan pendapat, audiensi gitu kan, tentu kami akan menerima dengan bagus. Ya, tetap direspon Pak ya. Direspon. Jadi silakan, jadi masyarakat boleh saja berpendapat di media sosial, dikritik, tetapi juga akan lebih bagus gitu kan bila kemudian melalui wakil-wakil lainnya misalnya di dapil masing-masing atau bisa langsung gitu kan di DPRD Kabupaten Kebumen, sehingga bisa mengklirkan gitu kan, mengklirkan apa sih sebenarnya yang menjadi aspirasi masyarakat gitu kan, masalah masyarakat gitu kan. Sehingga kami sebagai anggota dewan gitu kan, yang tentunya juga ada peran
pengawasan terhadap eksekutif ya dengan OPD terkait. Karena kadang-kadang kan kritiknya bisa jadi ke pemerintah kabupaten, ya, kemudian ke kami sebagai anggota DPRD seperti tadi yang disebutkan, fungsi apa sih paling berpengaruh gitu kan? Iya. Nah, ini memang kami merasakan fungsi pengawasan misalnya. Fungsi pengawasan, insya Allah bagi mereka yang akan menyampaikan gitu kan pendapat dan sebagainya, kami akan merespon. Ya, tidak tetap diberikan respon lah ya, tidak ada pembiaran. Iya. Oke, baik Pak, ini lagi-lagi saya ingin juga membalik lagi Pak, ini berkaitan dengan partisipasi pemilih Pak. Jadi ini kan tentunya Pak Anies sebagai politikus yang hari ini duduk di DPRD Pak Kabupaten Kebumen tidak lepas dari para pemilih. Nah ini bagaimana Bapak melihat DPRD, peran DPRD dalam penguatan penyelenggaraan pemilu? Oke. Kalau pemilu 2024 kemarin partisipasinya mencapai angka 70. Pemilu kita di hampir 76. Hampir 76 ya. 2019 72. Ini menunjukkan peningkatan ya. Ada 4% lah. Ada 4%. Kami terima kasih juga kepada KPU ini. Gitu ya. Nah tentunya ini tugas kita bersama, gitu kan. Kami yakin partisipasi masyarakat terhadap pemilu gitu kan, atau bahkan ke pilkada ini seirama dengan kedewasaan masyarakat, kedewasaan masyarakat terhadap demokrasi gitu kan. Artinya insya Allah semakin dia memahami gitu kan pentingnya pemilu gitu kan, dia akan semakin terlibat mengikuti pemilu. Nah ini tentunya perlu ada terus-menerus melakukan pendidikan politik gitu kan, berkelanjutan. Bahkan ya seperti halnya gini ya, kami melihat misalkan anak-anak SMA misalkan sekarang budayanya bagus, artinya pemilihan ketua OSIS misalkan itu dengan model kayak pemilu gitu kan. Saya melihatnya itu di beberapa sekolah. Artinya apa? Ini sudah mulai ada proses pembelajaran pendidikan. Ya, karena di sekolah itu juga kan mereka mendapatkan pelajaran sejarah bahwa dulu proklamasi 17 Agustus merdeka, bangsa Indonesia merdeka. Kemudian berdirilah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang di situ sepakat bahwa negara kita bukan negara kerajaan lagi, tapi negara tadi Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Di situ yang bukan raja lagi yang berkuasa, tapi ada presiden, ada wakil presiden, yang kemudian juga ada pemilu gitu kan, ada wakil-wakil rakyatnya. Nah ini kan sebuah proses demokrasi di Indonesia. Iya, yang kemudian ada proses pemilu, artinya presiden tidak seumur hidup, gitu kan? Ada batasannya, ada proses pemilihannya. Oke lah saat itu dipilih di gedung MPR. Nah sekarang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, gitu kan? Nah ini proses-proses ini kan mesti dia harus dipahami dalam rangka apa yang mengisi kemerdekaannya ini. Dalam rangka untuk apa? Untuk membangun keberlanjutan pembangunan. Nah ini kan sebuah pendidikan politik yang memang terus-menerus dilakukan. Kalau nanti tidak ada partisipasi masyarakat terhadap tadi pemilu gitu misalkan, tentu keberlanjutannya kan tidak bisa dilaksanakan. Nanti jadi negara apa lagi gitu kan. Nah sehingga ini menjadi penting gitu kan, tentunya pendidikan politik yang bisa dilakukan terus-menerus dari generasi ke generasi, sehingga demokrasi kita nanti bisa semakin bagus, ya, menghasilkan tadi pilihan-pilihan yang bisa untuk melanjutkan pembangunan yang lebih maju. Nah ini tadi berkaitan dengan pendidikan politik yang berkelanjutan Pak. Ini kira-kira apa ini Pak dukungan dari DPRD untuk kami di penyelenggara pemilu atau pilkada ini Pak, untuk mensukseskan program itu Pak? Ya,
berarti dukungannya mesti harus kerjasama nih. Masa kerja sendiri Ya. Pak? Ya kerjasama. Ya tentu kita tahu bahwa DPRD dengan KPU Iya. ini kan hubungannya ya hubungan mitra gitu kan, baik-baik saja. Artinya dalam artian begini, kami tidak bisa mengintervensi penyelenggaraan pemilu karena memang KPU mesti harus independen. Gitu kan. Tetapi dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan tahapan itu kan perlu anggaran, gitu kan. Iya. Nah anggarannya dari mana, gitu kan? Tentu kan dari Fungsi DPR di Nah, penganggaran di penganggaran tersebut, gitu kan. Nah kemudian, nah disitulah tadi ada hubungannya misalkan dengan partisipasi pemilu masyarakat itu tentu menjadi indikator-indikator, gitu kan. Karena ini juga nanti seirama dengan kami di DPRD. Karena DPRD itu juga dipilih oleh rakyat. Kalau rakyatnya nggak pada datang, berarti nggak. Siapa yang memilih kan ya gitu kan? Agenda buat siapa itu? Bukan siapa gitu kan? Nah sehingga tentu kami mendukung ya kegiatan-kegiatan tadi misalkan KPU gimana caranya meningkatkan partisipasi pemilih gitu kan? Dengan cara apa? Misalkan tadi saya dengan cara pendidikan politik gitu kan. Nah ini kan perlu dirumuskan gitu kan, bersama-sama dan tentu kami juga DPRD gitu kan yang berasal dari partai politik ini juga terus melakukan gitu kan dengan tadi bicara wakil rakyat berarti kan konstituennya itu siapa itu kan terus melakukan komunikasi gitu kan sehingga partisipasi pemilu yang akan datang itu kan itu juga harapannya terus meningkat. Penjagaan terhadap hak suara Betul. dan juga bagian dari menjaga reputasi partai politik. Baik Pak Anies, ini luar biasa pertemuan kita pada siang hari ini dari pagi sampai siang ini Pak. Terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri podcast pada kesempatan kali ini, bagaimana nih pesan Bapak kepada generasi muda, terutama karena kenapa saya sering konsen generasi muda, karena mereka adalah pemilih primer yang sangat menentukan di masa sekarang maupun akan datang. Nah ini bagaimana Pak dalam rangka menjaga dan merawat demokrasi khususnya di Kabupaten Kebumen? Oke, generasi muda ya. Kebumen sudah berapa persen nih komposisinya ini? 50 berapa? Dominan masih generasi milenial Pak. Generasi milenial ya. Itu yang kedua ya. Angka 20% lebih. Gen Z-nya ya 20%. Berarti umur berapa itu ya? Gen Z itu? Ya 17 ke atas. 17 ke atas ya. Oke. Ya. Bagi kelompok-kelompok Gen Z misalkan ya sekarang umur 17-20 tahunan gitu kan ya. Ini yang perlu diingat, Indonesia itu punya mimpi Indonesia emas tahun 2045 gitu kan. Berarti berapa tahun lagi dari sekarang? 20 tahun ya. Sekarang tahun 2025. Nah, 20 tahun lagi. Nah, bagi generasi-generasi Gen Z tadi yang sekarang umurnya 17, 20, 25-an, berarti kan 20 tahun lagi, gitu kan? Mereka berusia 40-an tahun, gitu kan? Itu memang saya melihat itu generasi emas bagi generasi sekarang yang umur 20 tahun. Mereka sebagai penerus, sebagai pemimpin yang akan datang. Nah, ini tentu siapa lagi yang akan meneruskan? Tentu generasi-generasi muda. Siapa yang akan mengisi pembangunan? Pasti dari generasi-generasi yang sekarang umurnya disebut pemuda tadi. Oleh karena itu, bagi generasi pemuda, siapkan dari sekarang ya, kemampuan, kompetensi. Tantangan sekarang memang saya mengatakan perubahan dunia ini semakin cepat. Perkembangan teknologi ini luar biasa sebagai tantangan AI dan sebagainya. Nah, sehingga tentu generasi-generasi sekarang mesti harus punya kemampuan adaptasi gitu kan, berubah. Di samping memiliki kompetensi, skill-skill yang mereka sedang pelajari, tetapi jangan lupa untuk kemampuan berubah, adaptasi sesuai dengan perkembangan.
di satu sisi gitu kan, cinta tanah air ini tentu menjadi syarat gitu kan. Artinya saya mengatakan syarat hal yang mesti harus dikuatkan gitu kan. Karena tadi tantangan-tantangan dari luar dengan kemudahan teknologi gitu kan, globalisasi lah istilahnya itu, ini terus menerus. Nah, sehingga Indonesia kemudian Kebumen gitu kan, ini terus menerus bersatu gitu kan. Tentu cinta tanah air gitu kan, negara kesatuan Republik Indonesia ini mesti harus semakin kuat gitu kan. Nah, salah satunya kalau kita berbicara demokrasi gitu kan, maka apa yang sudah menjadi cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan kita ada sistem pemilu tadi, maka ini mesti harus generasi sekarang itu harus mempersiapkan diri, harus mengetahui dalam rangka apa kita mengadaptasi, kemudian mengikuti demokrasi, mengikuti pemilu, ya tentu dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dalam ya sebenarnya kalau bicaranya pembangunan itu apa sih? Ya untuk memperoleh keadilan sosial gitu kan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui demokrasi yang kita jalankan dengan tetap menjaga persatuan gitu kan, persatuan kesatuan. Luar biasa ya, ini berarti kan dimulai dari harus cinta tanah air dulu Pak ya. Kemudian saling meyakini NKRI itu harus menjadi satu keyakinan bersama. Betul. Sehingga di sana dalam konteks demokrasinya kemudian yaitu tadi tetap menggunakan hak pilihnya gitu Pak. Jadi secara terintegrasi saling terhubung gitu Pak. Saling terhubung. Baik Pak Anies, terima kasih Pak atas kesempatannya di kesempatan kali ini bisa berkunjung dan berbagi banyak pengalaman dan inspirasi dengan Sobat Pemilih tentunya, dan semoga ini atas apa yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini Pak bisa memberikan banyak nilai yang positif, nilai-nilai yang mencerahkan kepada para pemilih di Kebumen dan di Indonesia pada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemilih. Hari ini kita telah usai berdiskusi, berdialog dengan Pak Anies. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membawa wawasan kita semua tentang pentingnya peran legislasi dalam memperkuat demokrasi dan membangun kepercayaan publik. Jangan lupa sobat pemilih, demokrasi itu bukan hanya soal memilih saat pemilu saja, tetapi juga bagaimana kita mengawal dan mengawasi wakil-wakil rakyat kita yang telah kita pilih. Terima kasih sudah menyimak acara ini dan jangan lupa nantikan episode selanjutnya untuk podcast Orasi Kapolri Kebumen yang tentunya dengan topik dan obrolan yang lebih menarik lagi. Podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.